Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi solih-solihah. Apa kabarnya kalian hari ini? Miss berharap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tema F, subtema 2, merawat hewan di sekitarku, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu yang pertama, melakukan gerak bagian kaki dengan hitungan dan juga menirukan gerak hewan. Lalu yang kedua, penggunaan huruf kapital pada nama hari dan bulan. Dan yang ketiga, memilih alat ukur berat serta memilih hasil pengukuran berat yang tepat. Nah, sekarang buka buku kalian halaman 39. Ayo peragakan. Kucing Nina melompat menangkap mainan. Ayo ikuti gerak kucing melompat. Anggaplah tanganmu sebagai kaki depan kucing. Melompatlah ke depan sebanyak 3 kali. Setelah itu melompat serong ke kanan dan ke kiri masing-masing 3 kali. Nah, kamu juga dapat menirukan gerak hewan yang lain, misalnya gerak hewan-hewan berikut. Di situ terdapat gerak hewan bebek, lalu yang kedua ada kupu-kupu dengan menggerakkan tangan, lalu yang ketiga ada kelinci, dan yang keempat kucing. Nah, ini adalah hewan-hewan yang sering kalian jumpai di sekitar kalian. Selanjutnya, kalian buka buku halaman 40. Ayo membaca. Bacalah cerita berikut. Nina dan Adi sangat menyayangi si manis. Mereka memberi makan si manis secara teratur. Nina berbagi tugas dengan Adi. Adi bertugas memberi makan si manis pada hari Senin sampai Rabu. Nina bertugas memberi makan si manis pada hari Kamis sampai Sabtu. Pada hari Minggu, Adi dan Nina memberi makan si manis bersama-sama. Mereka juga bermain bersama si manis. Nah, dari teks bacaan di atas ada nama hari apa saja yang kalian temukan? Yaitu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Nah, selain digunakan pada awal kalimat, huruf besar juga digunakan di awal nama hari. Seperti contoh nih, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Nah, perhatikan juga tanda baca di setiap akhir kalimat. Nah, biasanya di akhir kalimat itu ada tanda baca titik. Tanda titik dilambangkan dengan titik. Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat. Nah, contohnya seperti ini. Setiap hari Senin, aku mengikuti upacara bendera di sekolah. Nah, di sini huruf besarnya ada pada awal kalimat, lalu ada pada nama hari, dan yang ketiga ada tanda titik di akhirnya atau di akhir kalimat. Sampai sini sudah mengerti anak-anak? Ya, kita lanjutkan. Nah, buka buku kalian pada halaman 41. Ayo mengamati. Nina memberi makan si manis dengan makanan kucing kemasan. Berat makanan kucing tersebut 2 kg. Manakah kelompok anak timbangan yang beratnya 2 kg?
di sini sudah ada 3 kelompok timbangan atau anak timbangan. Nah, setiap anak timbangan itu seberat 1 kilogram. Jadi, manakah yang termasuk anak timbangan yang beratnya 2 kilogram? Kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga? Nih, kelompok pertama, kelompok kedua, atau kelompok ketiga? Iya, ya. Yang termasuk dalam kelompok anak timbangan yang beratnya 2 kilogram adalah yang kelompok kedua. Pinter. Selain itu, kucing Nina juga diberi ikan. Ibu membeli 3 kilogram ikan di pasar. Perhatikan gambar timbangan berikut. Lengkapilah timbangan di atas dengan gambar anak timbangan yang tepat. Nah, di sini sudah ada ikannya. Lalu kita timbang sampai 3 kilogram. Berarti anak timbangannya ada berapa? Ada 3 anak timbangan, yaitu 3 kilogram. Mengerti anak-anak? Ya, semoga kalian mengerti ya. Kita lanjutkan lagi, yaitu pada halaman 43. Ayo peragakan. Pada sore hari, Nina ingin memberi makan si manis. Nina mencari si manis ke seluruh ruangan. Namun Nina tidak menemukannya. Ternyata si manis ada di halaman. Si manis sedang mengejar kupu-kupu. Namun kupu-kupu terbang tinggi. Kupu-kupu dapat terbang tinggi dengan mengepakkan sayapnya. Perhatikan gerak kupu-kupu. Ayo menirukan gerak kupu-kupu. Nah, yang pertama gerakannya yaitu rentangkan kedua tanganmu ke samping. Kepakkan sebanyak 8 kali, berjalanlah ke kanan dan ke kiri. Setelah itu berjalanlah memutar membentuk lingkaran. Lalu gerakan yang kedua yaitu anggaplah tanganmu sebagai sayap kupu-kupu. Tirukan gerakan kupu-kupu yang sedang hinggap. Kepakkan tanganmu ke belakang punggungmu. Kepakkan ke depan dan ke belakang perlahan. Bungkukkan badanmu saat mengepak. Berjalanlah ke depan. Selanjutnya bergeraklah dengan lintasan zigzag. Gerakan yang ketiga yaitu lanjutkan meniru gerakan kucing mengejar kupu-kupu. Gerakan kedua tangan ke atas sambil melompat ke depan. Lakukan sebanyak 8 hitungan. Nah, itu adalah contoh gerakan kupu-kupu dan juga gerakan kucing. Kalau gerakan kupu-kupu, tangannya direntangkan seperti mengepakkan sayap. Sedangkan kalau gerakan kucing yaitu tangannya ke atas sambil melompat ke depan. Selanjutnya, buka buku kalian halaman 44. Ayo membaca. Nina memelihara si manis sejak masih kecil. Si manis adalah hadiah ulang tahun dari ayah. Kini si manis sudah besar dan lincah. Hal tersebut karena Nina merawat si manis dengan baik. Ayo membaca cerita Nina berikut. Nina berulang tahun pada bulan Januari. Tahun lalu Nina mendapat hadiah anak kucing. Kucing itu diberi nama si manis. Nina merawat si manis dengan baik. Si manis pun tumbuh semakin besar. Nah, pada cerita di atas disebutkan nama bulan. Nama bulan diawali dengan huruf besar. Ada 12
kali tulisan nama bulan yang belum disebutkan. Setelah itu bacalah nama bulan secara berurutan. Nah, di situ sudah ada Januari, Februari, setelah Februari, Maret, setelah Maret, April, lalu Mei, setelah Mei adalah bulan Juni, lalu Juli, setelah Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan yang terakhir adalah Desember. Nah, kalian boleh tuliskan di buku paket kalian ya. Nah, di sini buatlah 3 kalimat yang terdapat nama bulan. Nah, pada buku kalian halaman 45 sudah ada contohnya. Nina akan pergi berlibur pada bulan Desember. Nah, di situ nama bulannya menggunakan huruf besar Desember. Huruf D-nya menggunakan huruf besar. Nah, Miss berikan contoh lain. Yang kedua yaitu contohnya Hari Pahlawan diperingati pada bulan November. Pada kata November, huruf N-nya menggunakan huruf besar. Lalu yang ketiga, kakak Nina berulang tahun pada bulan Agustus. Nah, pada bulan Agustus, kata Agustusnya, huruf A-nya menggunakan huruf besar atau kapital. Lalu yang keempat, penilaian tengah semester akan berlangsung pada bulan Maret. Nah, pada kata Maret, huruf M-nya menggunakan huruf besar juga karena termasuk ke dalam nama bulan. Sudah mengerti anak-anak? Ya, jadi yang menggunakan huruf besar atau huruf kapital yaitu pada awal kalimat, nama hari, nama bulan, dan juga nama seseorang. Selanjutnya, buka buku kalian pada halaman 45. Ayo mengamati. Setelah memberi makan si manis, Nina membantu ibu membuat kue di dapur. Nina tak lupa mencuci tangan terlebih dahulu. Nina membantu menyiapkan bahan-bahan kue. Bahan kue yang diperlukan antara lain 5 butir telur, 250 gram tepung terigu, 150 gram gula, 200 gram mentega, 100 gram susu bubuk, dan 50 gram coklat. Bahan kue harus ditimbang dengan tepat. Perhatikan gambar timbangan di samping. Nah, pada buku kalian sudah ada gambarnya. Nah, angkanya menunjukkan pada angka 250. Nah, jadi berat terigu adalah 250 gram. Bagaimana penimbangan bahan kue lainnya? Ayo ingat kembali cara menimbang benda pada pelajaran sebelumnya. Nah, sekarang buka buku kalian pada halaman 46. Kita pasangkan gambar bahan kue dan timbangan yang tepat. Nah, sebelumnya sudah disebutkan gula beratnya berapa, mentega beratnya berapa, susu beratnya berapa, dan coklat beratnya berapa yang dibutuhkan. Nah, yang pertama gula. Gula membutuhkan 150 gram. Mana yang timbangannya beratnya 150 gram? Gambar yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat?
Iya, yang termasuk ke 150 gram yaitu pada gambar yang ketiga. Lalu mentega yang dibutuhkan yaitu seberat 200 gram. Nah, manakah timbangan yang beratnya 200 gram? Yaitu pada gambar yang pertama. Lalu susu yang dibutuhkan yaitu seberat 100 gram, yaitu pada gambar timbangan yang kedua. Lalu yang terakhir adalah coklat yang dibutuhkan yaitu seberat 50 gram, yaitu pada gambar timbangan yang keempat. Nah, sampai sini sudah mengerti? Semoga kalian dapat memahami ya. Selanjutnya ada tugas untuk kalian yang harus dikerjakan, yaitu ayo berlatih pada halaman 41 dan 42, nomor 1A sampai C, dan nomor 2. Lalu yang kedua, ayo berlatih halaman 46 sampai 47, nomor 2B sampai C, dan nomor 3. Terima kasih anak-anak yang sudah menyimak video ini. Semoga kalian dapat memahami dan juga bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya Miss mohon maaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.